Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Arifatul Aini Asnawi, NIM 0801193353, kelas 10 IKM semester 3. Mata kuliah Biomedik 3 dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sadia Lubis, STR Cap MKM. Saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan komen membangun ya. Di video presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang alga atau ganggang. Tolong disimak dengan baik ya. Pengertian alga atau ganggang. Alga ialah protista yang bersifat fotoautotrof yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada ganggang atau alga ini mempunyai klorofas dengan mengandung klorofil atau plastid yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Pada ganggang atau alga ini dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Selanjutnya, ciri-ciri alga. Yang pertama, termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, memiliki pirenoid. Yang ketiga, dapat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Yang kelima, termasuk soliter atau terjajah. Yang keenam, memiliki sifat fotoautotropik atau fotosintesis. Selanjutnya, jenis-jenis alga. Jenis-jenis alga ada 5. Yang pertama, Cyanophyta, yang kedua Chlorophyta, yang ketiga Chrysophyta, yang keempat Phaeophyta, dan yang kelima Rhodophyta. Selanjutnya, ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Ganggang hijau biru tersebar luas, banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, batu karang yang lembab, bahkan ditemukan pula di tempat yang kurang menguntungkan lingkungannya. Beberapa jenis dijumpai pada sumber air panas seperti mata air panas Yellowstone Park di Amerika. Cara reproduksinya yaitu pembelahan sel, fragmentasi, dan spora. Selanjutnya, ganggang hijau atau Chlorophyta. Habitat ganggang ini di air tawar, air laut, tanah-tanah yang basah, ada pula yang hidup di tempat-tempat kering. Reproduksi ganggang ini dibagi menjadi 2, reproduksi vegetatif, yaitu pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Sedangkan reproduksi generatif, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Selanjutnya, ganggang keemasan atau Chrysophyta. Habitat ganggang ini di air tawar, air laut, dan tempat-tempat basah. Bereproduksi dengan cara perkembangan vegetatif atau aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Selanjutnya dengan cara perkembangbiakan generatif atau dengan cara seksual, dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Selanjutnya, ganggang coklat atau Phaeophyta. Phaeophyta banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Alga ini banyak mendominasi bagian lateral daerah Arktik dan Antartik. Walaupun demikian, ada jenis-jenis lainnya yang hidup di daerah tropik dan subtropik. Sebagian besar dari Phaeophyta hidup melekat pada substrat karang dan lainnya. Beberapa di antaranya hidup sebagai epifit. Bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospor, berflagela, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksual terjadi secara oogami dan isogami. Selanjutnya, ganggang merah atau Rhodophyta. Habitat sebagian besar ganggang merah hidup di laut. Banyak terdapat di laut tropika dan sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Ganggang merah yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan Gracilaria, sedangkan Eucheuma spinosum ditemukan di laut dangkal. Cara reproduksinya yang pertama, vegetatif. Ganggang merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Yang kedua, generatif.
Pembuahan sel kelamin betina ovum oleh sel kelamin jantan spermatium. Alat perkembangbiakan jantan disebut spermatogonium yang menghasilkan spermatium yang tak berflagel. Sedangkan alat kelamin betina disebut carpogonium yang menghasilkan ovum. Selanjutnya, manfaat alga. Yang pertama, sebagai sumber utama energi pangan. Yang kedua, bahan makanan manusia. Yang ketiga, bahan pembuatan pupuk. Yang keempat, pakan ternak. Dan yang kelima, bahan obat dan antibiotik. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. I hope you enjoy dengan videonya. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye.